Coba bayangin deh, ada sebuah kota di Jawa Barat yang baru aja ganti tanggal ulang tahunnya. Padahal, tanggal yang lama itu udah dirayain lebih dari 500 tahun loh. Ini bukan sekedar koreksi kalender biasa ya. Ini adalah kisah tentang Majalengka, sebuah kabupaten yang seakan-akan dipaksa milih antara legenda yang udah hidup banget di hati warganya, sama sejarah yang tertulis rapi di atas kertas. Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Pertanyaannya kelihatannya simple tapi dalam banget. Kenapa? Emangnya apa sih yang bisa mendorong sebuah komunitas buat ngebongkar tradisi yang udah berakar ratusan tahun? Ini bukan soal angka loh, ini tentang pencarian jati diri. Ini tentang pertanyaan yang jauh lebih besar. Kita ini sebenarnya siapa? Dan di sini nih kita bisa lihat perubahannya. Drastis banget kan? Di satu sisi ada tanggal lama, 7 Juni 1490. Tanggal ini lahir dari cerita-cerita rakyat, dari bisikan nenek moyang. Terus di sisi lain, tanggal yang baru, 11 Februari 1840. Wow, loncatnya hampir 350 tahun. Dan dasarnya bukan dongeng, tapi dokumen hitam di atas putih. Tentu aja, keputusan segede ini nggak terjadi dalam semalam. Ini adalah puncak dari perdebatan yang sengit, semacam pertarungan antara ingatan orang banyak melawan bukti tertulis yang dingin dan kaku. Jadi gini, selama puluhan tahun, tanggal 7 Juni 1490 itu sakral banget. Tanggal ini emang baru resmi ditetapin tahun 1982, tapi sumbernya itu jauh lebih tua. Asalnya dari kisah-kisah yang diceritain dari ibu ke anak yang ngebentuk semacam DNA budaya masyarakat Majalengka. Tapi kemudian, para sejarawan sama akademisi mulai bertanya-tanya. Mereka gali arsip, teliti bukti, dan sampai pada satu kesimpulan. Tanggal 1490 itu, seindah apapun ceritanya, ternyata nggak punya bukti sejarah yang kuat. Nah, dari sinilah dimulai sebuah misi baru, mencari hari lahir Majalengka yang sesungguhnya. Sebelum kita lihat bukti-bukti sejarahnya, kita harus paham dulu nih, sekuat apa sih cerita yang digantikannya itu. Yuk, kita selami dulu legenda Nyi Rambut Kasih. Sebuah kisah yang udah jadi jiwanya Majalengka selama ratusan tahun. Alkisah, ada sebuah kerajaan namanya Sindang Kasih. Negeri yang makmur banget, subur, pokoknya sejahtera. Nah, di singgasananya duduk seorang ratu bernama Nyi Rambut Kasih. Beliau ini gak cuma cantik, tapi juga bijaksana. Dan konon katanya sakti mandraguna. Yang bikin kerajaan ini spesial adalah buah maja. Ini bukan buah sembarangan. Menurut legenda, buah ini tuh obat mujarab buat segala penyakit. Semacam pusaka hidup yang nilainya nggak terkira. Simbol kemakmuran kerajaannya. Cerita berlanjut ke kerajaan tetangga, Cirebon, yang lagi kena musibah. Wabah penyakit ganas menyebar di mana-mana. Dalam keputusasaan, akhirnya sampailah kabar tentang keajaiban buah maja. Maka, diutuslah Pangeran Muhammad, seorang kesatria dari Cirebon, buat minta bantuan sang ratu. Disinilah dramanya dimulai. Sang ratu, katanya sih terpesona sama sang pangeran, bersedia ngasih buah maja. Tapi ada syaratnya, sang pangeran harus menikahinya. Pangeran Muhammad pun ngasih syarat balasan. Boleh, asalkan sang ratu mau pindah keyakinan dan memeluk agama Islam. Dan ini dia titik krusialnya. Nyi Rambut Kasih menolak mentah-mentah. Buat beliau, keyakinan itu harga mati. Diplomasi gagal total, negosiasi buntu, dan yang terjadi selanjutnya bukan perang biasa pakai pedang dan panah, tapi adu kesaktian antara dua kekuatan besar. Di ambang kekalahan, Nyi Rambut Kasih ngambil langkah terakhir yang tragis sekaligus dahsyat. Dengan sisa-sisa kekuatannya, beliau ngucapin mantra pamungkas yang bikin seluruh kerajaannya, istananya, rakyatnya, dan yang paling penting, semua pohon maja lenyap seketika. Hilang ditelan bumi. Pasukan dari Cirebon cuma bisa bengong melihat tanah kosong di depan mereka. Bingung, salah satu dari mereka nyeletuk, "Majai langkah," yang artinya buah majanya hilang. Nah, dari celetukan itulah, konon katanya, nama Majalengka lahir. Kisah yang luar biasa ya kan? Oke, sekarang kita tarik napas dulu. Kita bakal pindah dari dunia legenda yang magis ke dunia arsip kolonial yang dingin dan penuh fakta. Apa sih kata catatan pemerintah Hindia Belanda? Ternyata, jejak sejarahnya itu jelas dan terdokumentasi rapi. Semua dimulai tanggal 5 Januari 1819. Waktu itu, pemerintah kolonial ngebentuk Kabupaten Maja dan nunjuk bupati pertamanya. Tapi, momen kuncinya, titik balik yang jadi dasar hari jadi baru, itu terjadi pada tanggal 11 Februari 1840. Nah, di tanggal itu, dikeluarinlah sebuah besluit. Ini istilah Belanda buat dekret resmi. Jadi, ini bukan catatan biasa ya.
tapi surat keputusan yang punya kekuatan hukum dari gubernur jenderal. Bukti otentik yang nggak bisa dibantah. Dan ini dia kutipannya dari Bislut nomor 2 tahun 1840. Di situ tertulis jelas banget, Kabupaten Maja sejak saat itu akan bernama Majalengka. Inilah dia, akta kelahiran resmi Majalengka modern yang selama ini tersembunyi di dalam arsip. Jadi, sekarang kita punya dua cerita. Yang satu, kisah epik tentang Ratu Sakti yang kerajaannya lenyap. Satu lagi, dokumen birokrasi dari zaman kolonial. Pertanyaannya sekarang, gimana cara kita ngedamain keduanya? Mungkin kita langsung mikir gini, oh berarti legenda Nyi Rambut Kasih itu bohong dong, dan yang benar cuma catatan Belanda. Apa kita harus buang cerita yang satu demi yang lain? Eits, tunggu dulu. Jawabannya ternyata nggak sesederhana itu. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya. Legenda itu bisa dibilang kebenaran kultural, lahir dari imajinasi dan ingatan bersama, yang ngejelasin kenapa sebuah tempat punya nama seperti itu. Kalau sejarah, itu kebenaran administratif, lahir dari pena birokrat yang ngejelasin kapan sebuah tempat resmi berdiri. Keduanya sama-sama benar, tapi jenis kebenarannya beda. Jadi poin paling pentingnya tuh ini, kita nggak perlu milih. Ini bukan kontes antara fakta lawan fiksi. Soalnya, baik legenda maupun sejarah, dua-duanya itu kepingan puzzle yang sama-sama ngebentuk siapa Majalengka hari ini. Legenda Nyi Rambut Kasih itu ibarat jiwanya Majalengka. Dia yang ngejaga nilai-nilai kearifan lokal dan warisan budaya. Sementara itu, Besloy tahun 1840 itu tulang punggungnya. Dia yang ngasih dasar hukum dan tanggal pasti buat perayaan di zaman modern. Satu itu puisi, satu lagi prosa. Keduanya sama pentingnya. Pada akhirnya, kisah Majalengka ini ninggalin kita semua satu pertanyaan yang universal. Cerita apa sih yang kita pilih untuk mendefinisikan diri kita? Apakah cerita yang membakar semangat atau fakta yang tercatat rapi di arsip? Majalengka ngajarin kita bahwa jawaban terbaik mungkin bukan memilih salah satu, tapi justru merangkul keduanya.